kita akan dilayani, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Denny Hermanus yang sudah tidak asing lagi. Bapak Denny dan Ibu Rima bersama-sama dengan semua anak-anak dan menantu mereka adalah pelayan-pelayan yang setia di gereja kita di sini, saudara. City Blessing Church of Walnut, they have been a blessing. Mereka selama ini telah menjadi berkat bertahun-tahun dengan setia melayani kita semua di gereja ini, terutama Kersel mereka. Amin, saudara. Oke, hari ini kita akan sambut Bapak Denny Hermanus yang akan melayani pagi ini. Lalu saudara, anaknya, ingat namanya siapa? Gareth Hermanus nanti akan khotbah di yang bahasa Inggris. Haleluya, luar biasa Pak Denny. Halo, oke, bisa dengar? Oke, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Siapa excited pada pagi hari ini? Oke, saudara sekalian, selalu saya excited kalau membawakan firman Tuhan karena pada waktu saya mempersiapkan firman Tuhan selalu ada hal baru yang Tuhan bukakan buat saya. Jadi yang pertama-tama yang saya lakukan, saya praktekkan dulu apa yang Tuhan sampaikan kepada saya pertama kali. Jadi selalu excited kalau saya dikasih jadwal misalnya 6 bulan itu lumayan intens, jadi mempersiapkan. Tapi ini karena dikasih tahu 1 bulan lumayan, jadi tidak terlalu lama. Biasanya saya hampir nggak bisa tidur kalau 6 bulan. Apa yang disampaikan. Nah, tapi saya mengucap syukur karena Roh Kudus selalu memberikan pewahyuan yang baru. Kalau saya mengandalkan Dia akan membukakan. Nah, pada pagi hari ini kita akan bahas. Saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan Pastor Paul tentang apa? Tentang gereja, local church. 2 minggu ini Pastor Paul sudah menanam prinsip-prinsip gereja. Dan saudara, saya percaya kita semua sudah diberkati, sudah mengerti. Dan hari ini sebetulnya saya cuma kayak menyiram. Di firman Tuhan katakan ada yang menanam, ada yang menyiram. Jadi saya itu bagian menyiram. Jadi supaya saudara itu lebih on fire, amin. Lebih semangat lagi, lebih berapi-api lagi untuk melayani Tuhan. Tapi mari kita berdoa. Kita berdoa supaya firman Tuhan itu bukan cuma pengetahuan, tapi firman Tuhan ini bisa menjadi suatu rema dalam kehidupan kita. Karena Paulus katakan bahwa di Efesus dikatakan bahwa kita itu punya mata rohani. Dan dia berdoa supaya mata rohani kita itu terbuka. Kalau saudara bisa melihat benda, kenapa saudara bisa melihat benda? Karena ada apa? Karena ada cahaya, bukan karena ada mata. Saudara ada mata, tapi kalau gelap, saudara nggak bisa lihat. Ya, mengerti nggak? Sama dengan prinsip rohani juga. Saudara, kalau saudara dengar firman Tuhan tanpa pewahyuan, saudara tidak dapat apa-apa. Jadi perlu diterangi oleh firman Tuhan. Amin. Oleh sebab itu pada pagi hari ini mari kita berdoa supaya Tuhan membukakan kita. Biar ada enlightenment pada mata rohani kita supaya kita lebih mengerti tentang gereja Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami kembali datang kepada Engkau Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Kami berdoa Tuhan biar Engkau yang mengurapi kami Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Terutama juga kami yang mendengar Tuhan. Biarlah Engkau Roh Kudus, Engkau menerangi hati kami Tuhan. Supaya kami lebih mengenal firman-Mu Tuhan. Tuhan, setiap kami Tuhan biarlah Engkau berikan kami fokus Tuhan pada pagi hari. Supaya kami bisa mendengar firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum saya bahas firman Tuhan, saya minta support dari saudara karena saya tidak bisa melihat mulut saudara, semuanya pakai masker. Jadi kalau saudara mengaminkan, katakan amin, amin. Amin. Jadi kalau saudara support supaya kita itu ada dinamika. Karena saudara tahu saudara bisa senyum tanpa dengan masker. Coba saudara senyum tanpa masker. Mata saudara itu bisa senyum, saudara. Jadi mari coba praktek kiri kanan, senyum dengan mata.
Oke, mari kita start firman Tuhan. Saya akan kasih judul dulu. Oke, sorry. Back. Oke. Judul saya The Beauty of the Church. Ya, The Beauty of the Church. Saudara, atau Ecclesia. Saudara, minggu lalu saya akan review sendiri sedikit apa yang sudah disampaikan Pastor Paul tentang church atau Ecclesia. Ecclesia, sebelumnya saudara lihat di gambar itu, saya akan taruh gambar orang bukan bangunan. Church itu bukan bangunan, church itu people. Amin. Jadi pada waktu saya search di internet, saya cari gambar-gambar ada yang free copyright, jadi saya nggak akan disalahin. Dan itu ada gambar-gambar yang church, kategori church semuanya keluar bangunan. Ternyata orang masih pikir church itu bangunan. Tapi kita sudah belajar di sini, church itu bukan bangunan, church itu people. Amin. Amin. Ya, kita belajar dari beberapa minggu yang lalu dikatakan asal kata gereja daripada ecclesia. Ecclesia itu dalam bahasa Greeknya, kalau saudara suka matematik, saudara familiar dengan huruf-huruf alfa, omega dan sebagainya. Nah, itu Greek ecclesia berasal dari kata ek dan kaleo. Yang artinya itu ek artinya itu keluar, kaleo itu dipanggil. Arti sebetulnya asal kata ecclesia itu dipanggil keluar. Oke? Itu review yang lalu. Nah, kata ecclesia itu muncul pada waktu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku ini? Nah, di Matius 16 ayat 15 sampai 17, Yesus bertanya kepada mereka. Mari kita baca bersama. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Mari kita pause dulu. Mari kita berhenti dulu. Kita perhatikan ini. Sebelum dia ngomong kata gereja, dia katakan gini. Siapakah aku? Kepada murid-muridnya. Petrus katakan, engkau adalah Mesias. Pada waktu itu, Mesias itu artinya itu Kristus. Mesias itu artinya yang diurapi. Mesias itu artinya itu yang dilantik. Padahal Yesus itu masih manusia. Tapi Petrus katakan, engkau adalah Mesias. Engkau adalah Kristus. Jadi pada waktu itu Yesus berkata kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Revelation dari Tuhan. Saudara tangkap? Petrus dia dapat revelation bahwa Yesus itulah Yesus Kristus, dia yang diurapi, dia yang the King of the King. Baru setelah itu Yesus berkata kepada dia, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat. Kata eklesia muncul. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kenapa Yesus bisa berkata kepada Petrus, oke, engkau adalah Petrus dan batu karang ini aku akan mendirikan jemaat. Dengan kata lain Yesus berkata, orang yang mengerti tentang Yesus, adalah Kristus, itu yang strong. Amin. Maka dia katakan, aku di atas batu karang ini. Batu karang itu bukan bicara tentang Peter. Peter artinya rock juga. Batu karang itu berbicara orang yang mengerti tentang Tuhan. Orang yang mengerti tentang Tuhan itu adalah rock. Amin. Katakan amin yang keras. Amin. Karena rock itu orang yang mengerti, orang yang dapat revelation. Kristus, Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Ia yang seluruh dan alam maut tidak bisa menguasainya. Alam maut itu Hades bahasa Inggrisnya. And also say to you that you are Peter and on this rock I will build my church. And the gates of Hades shall not prevail again. Hades itu apa? Siapa yang tahu itu Hades? Siapa itu tahu alam maut itu? Alam maut itu saya cari, itu adalah tempat di mana itu dark. Artinya itu dalam bahasa Greeknya itu Pluto atau Sophos. Itu tempat di mana iblis berada. Kalau orang-orang dalam iblis itu atau orang-orang yang belum dalam Tuhan itu ditaruh di Hades dulu. Tempat sebelum pengadilan, ditaruh tempat sementara. Itu the strong of the dark. Itu Hades. Dan Tuhan katakan itu tidak bisa menguasai gereja Tuhan. Amin.
Wah ini revelation. Kalau saudara mulai dengan ini aja, saudara ke gereja itu luar biasa. Amin. Kita terus. Kemudian oleh sebab itu, Peter, di Kisah Para Rasul, dia sudah ada revelation. Jadi pada waktu gereja itu dilahirkan pada waktu Pentakosta, mereka semua menerima Roh Kudus, Peter itu berkhotbah. Dia berkhotbah di 3.000 orang dan dia berkata, dia ada revelation. Karena itu ia telah melihat ke depan. Saudara bisa baca sebelumnya, saya tidak akan taruh semuanya karena terlalu banyak, tapi saya mulai dengan ayat 31. Karena itu ia telah melihat ke depan, dia bicara tentang Daud. Dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Kembali dikatakan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Terus ayat 36, ini jam ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus. Yesus bukan Yesus Kristus. Yesus dari Nazaret. Dan kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi pada waktu Petrus berkatakan ini, dia katakan Yesus yang telah kamu salibkan itu, dia telah menjadi Tuhan dan Kristus. Dia Tuhan dan Kristus artinya itu dia adalah penguasa dari segala sesuatu. Di Efesus dikatakan Paulus berkata, aku berdoa supaya engkau mempunyai mata hati rohanimu itu terbuka mengenal bahwa Yesus itu adalah penguasa daripada yang kerajaan yang sebelumnya dan bahkan yang akan datang. Yesus Kristus itu Raja, the King of King. Dan dia katakan, mungkin ada saya taruh ayatnya. Oke, belum, bukan. Saya balik. Kalau saudara baca di Efesus dikatakan bahwa Paulus katakan bahwa Yesus itu adalah King of King. Dan dia kepala gereja. Saudara mulai tangkap? Jadi King of King, kepala gereja. Jadi ada kepala, ada gerejanya. Jadi yang gereja itu strong enggak? Gereja itu strong. Karena gereja itu, kalau saya kasih perumpamaan. Kalau saudara punya perusahaan, yang kepala perusahaan itu, saudara yang punya perusahaan itu, misalnya Ciputra, konglomerat, strong enggak? Company-nya, strong. Sedangkan gereja kepalanya Yesus Kristus, strong enggak? Strong. Amin. Jadi kalau saudara tangkap gereja itu, gereja yang strong, saudara akan mulai excited. Wah, gereja itu gereja yang strong. Karena gereja itulah tubuh daripada Kristus. Amin. Saudara, siapakah gereja? Saya tidak katakan apa itu gereja. Tapi saya katakan siapakah itu gereja. Karena gereja itu bukan bangunan. Kembali di 1 Petrus 2 ayat 9. Petrus yang ada pewahyuan, dia berkata, ini definisi church yang di Alkitab. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Ini gereja. Secara praktikal, Pastor Paul sudah sampaikan bahwa gereja itu menjangkau 7 gunung. Itu keluar. Tapi orang gereja itu, Peter katakan, ya itu tidak bertentangan sama. Bertentangan bahwa kamulah bangsa yang terpilih, sama seperti bangsa Israel. Bangsa Israel umat yang dipilih. Ya, umat kepunyaan Allah sendiri, biji matanya sendiri. Apa yang terjadi kepada bangsa Israel? Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Karena Tuhan yang memilih mereka. Amin. Oleh sebab itu, gereja Tuhan, siapakah gereja? Kita adalah umat pilihan Allah. Kita adalah biji bata Allah. Amin. Dan tujuannya pada gereja itu, supaya kita memberikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Amin. Pause dulu sampai di sini. Saya minum dulu. Amin. Siapa yang mulai mengerti? Gereja Tuhan. Gereja Tuhan itu, kalau saudara tahu visi Tuhan, saudara tahu, saudara terlibat dalam bisnis Tuhan. Sejak 35 tahun mungkin saudara terlibat dalam gereja ini, saya tahu.
Tapi pada waktu saya belajar lagi firman Tuhan tentang gereja, saya excited lagi. Karena gereja yang dahulu di Hagai 2 ayat 9 kalau salah dikatakan akan lebih megah daripada gereja yang dulu-dulu. Amin. Jadi Tuhan masih melakukan hal yang besar. Karena gereja Tuhan akan lebih baik daripada yang sekarang-sekarang dibandingkan yang dulu-dulu. Amin. Dan gereja Tuhan, kalau saudara tahu bahwa gereja Tuhan punya visi, yaitu untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar, saudara tahu tujuan kehidupan saudara untuk memberitakan perbuatan-perbuatan dari Dia yang ajaib. Amin. Oke, kita terus. Pertanyaan saya, betapa penting gereja lokal buat kita? Ini saya tanya kepada diri saya sendiri. Betapa penting selama ini gereja lokal? Betapa penting gereja City Blessing ini buat saudara? Karena saudara tidak bisa menjawab ini, saudara itu akan pikir ini cuma pengetahuan. Tapi kalau saudara mulai melihat bahwa gereja lokal, gereja itu penting dan gereja itu lokal, saudara akan berubah attitude saudara. Karena saudara tahu itu gereja itu penting, kepala gereja itu Yesus, dan kita adalah anggotanya, dan gereja itu penting buat saya. Kalau saudara tangkap ini, saudara akan berubah. Saudara akan berubah. Mungkin saya pada waktu saya bahas ini juga saya evaluasi diri saya sendiri. Betapa penting gereja itu buat saya. Karena mungkin saya bisa mementingkan hobi saya. Saya boleh mementingkan perusahaan saya. Saya boleh mementingkan cari uang. Kalau saudara tahu betapa pentingnya gereja itu, gereja merupakan prioritas. Amin. Oke, kita terus. Efesus 1 ayat 22-23 dikatakan ini saya taruh ini supaya saudara lebih excited. Ya, lebih excited tentang gereja. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Dulunya saya membaca Efesus 1 ayat 22-23 ini dengan pengertian yang berbeda. Saya pikir bahwa dulu waktu saya baca firman Tuhan ini, saya pikir bahwa Yesus itu adalah raja dan Dia menyerahkan kuasanya kepada jemaat. Ada yang berpikir begitu enggak? Enggak ada. Mungkin saya sendiri yang salah. Tapi sewaktu saya baca bahasa Inggrisnya itu berbeda. Then He put all things under His feet and gave Him to be head over all things to the church, which is body. Artinya Tuhan itu punya kuasa bukan cuma jemaat. Karena Dia kepala dan juga adalah anggota. Keseluruhan itu kepala dan anggota itu yang punya power. Saudara ngerti? Jadi bukan cuma gereja yang punya power. Tapi Yesus dan gereja itu yang punya power. Karena Yesus itulah kepalanya. Tanpa Yesus gereja gak punya power. Ya, jadi saya mulai ternyata begitu. Tuhan itu adalah kepala dan gereja. Jadi gambarnya itu gereja itu Yesus kepala dan kita lah badannya. Itulah yang punya segala sesuatu telah diberikan kepada Yesus dan gereja sebagai kepala dari segala sesuatu. Dan saudara tangkap ini, segala sesuatu kita sudah diberi kuasa. Kita sudah diberi kuasa dari segala sesuatu. Asal Yesus menjadi kepala. Amin. Oke, yang berikutnya saya ingin menggambarkan kalau kita akan lebih mengerti lagi tentang gereja kalau kita lihat 5 gambaran gereja di Efesus. Saudara, Paulus itu adalah orang yang praktikal. Dia itu tahu visi daripada gereja dan dia praktek. Dan mereka merintis jemaat di Efesus. Dan Efesus itu menjadi kayak gereja yang besar. Mereka merintis di Kolose, di Laodikia. Mereka merintis. Jadi Paulus itu seperti the builder juga. Tuhan katakan I am the builder. Tapi dia butuh kontraktor. Right? Ada yang mengerjakan. Peter itu adalah orang yang mengerjakan. Paulus itu orang yang mengerjakan. Mereka itu rasul. Kita akan bahas nanti bahwa gereja itu didirikan oleh rasul dan nabi. Dan rasul Paulus dan rasul Peter, mereka yang menanam gereja. Ya, dan dia itu gambaran 5 gereja di dalam Efesus itu komplit. Cuma dia yang menggambarkan. Kalau kita membangun sesuatu kita butuh yang namanya blueprint kan? Betul enggak? Arsitek. Dan Paulus dia bikin blueprint.
Jadi kalau kita belajar dari blueprint ini, kita akan mengerti apa itu gereja lebih jelas lagi. Karena gambar ini saling mendukung satu sama lain. Oke, saudara masih semangat untuk dengar? Oke, continue. Pertama, gambarnya itu gereja sebagai tubuh Kristus. Saudara ya gambarnya? Bukan bangunan, tapi orang-orang. Amin. Gereja adalah sebagai tubuh Kristus. Jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saya tidak tulis secara detail tentang gereja secara tubuh di PowerPoint. Tapi ada beberapa hal yang saudara bisa lihat. Kalau kita itu menggambarkan tubuh kita bayangkan aja tubuh kita. Jadi Paulus itu memberikan gambarnya yang simple. Kita bisa lihat di tubuh kita. Ya. Jadi gereja itu seperti tubuh katanya. Bahwa kita semuanya itu ada tangan, ada mata. Bayangkan kalau semuanya itu sendiri-sendiri, terpisah sendiri-sendiri. Apa yang kelihatan? Aneh kan? Monster kan? Jadi gereja itu harus utuh, terikat satu sama lain. Firman Tuhan katakan gereja itu harus terikat satu sama lain. Gereja lokal itu harus terikat satu sama lain. Baru mereka itu beautiful. Amin. Harus ada beautiful, harus ada pertama dia itu harus terikat, kemudian kalau dia terikat, dia bisa menopang satu sama lain. Makanya itu gereja lokal itu penting karena dalam gereja lokal itu kita bisa menopang satu sama lain. Kita bisa mendukung satu sama lain. Kita itu bisa bertumbuh kalau kita itu semuanya itu melekat. Ibu Joyce baru punya cucu, 2 bulan lagi mungkin saya punya cucu. Ya, nggak tahu saya tepatnya. Stay excited. Nah, setiap kali kalau anak saya datang ke rumah, dia bawa CT scan, ya, dan lihat bayinya dari umur 2 bulan mulai kelihatan kepalanya, kakinya. Dulu kita ya masih muda, jadi kita nggak tahu gimana. Tapi sekarang harusnya excited. Ya, mungkin natural lah ya, orang yang sudah mulai grandfather mulai senang lagi bayi. Jadi kita mulai senang lagi, tapi pada waktu dia muncul harus terjadi pertumbuhan. Tangannya harus bertumbuh. Bayangkan kalau kakinya bertumbuh, tangannya tidak bertumbuh. Aneh kan? Ya. Demikian juga gereja itu prinsipnya tubuh itu semua harus bertumbuh. Baru itu indah. Amin. Tidak ada cuma satu yang bertumbuh, cuma dia toh yang menyanyi, yang song leader dia, semua yang preaching dia, semuanya dia. Bukan begitu. Semuanya harus berfungsi. Jadi gereja lokal itu dalam prinsip gereja lokal itu pertama semuanya itu harus terikat satu sama lain. Kemudian itu mereka itu bertumbuh ke arah dewasaan. Jadi prinsip di gereja sebagai tubuh Kristus kita semua itu bertumbuh dan berfungsi satu sama lain. Ada yang fungsinya sebagai mata, ada yang fungsinya sebagai tangan. Itu semua itu harus bertumbuh. Karena Tuhan katakan setiap kita itu punya karunia, punya talenta. Amin. Kalau saudara punya talenta, saudara kontribusi kepada gereja, itu ada beauty. Contohnya yang pemain-pemain musik. Ya kan? Mereka punya talent, mereka kontribusi, mereka belajar, mereka punya skill. Dengarnya enak kan? Bayangkan yang nggak punya talent kita taruh di atas sini. Lebih baik mendengar aja kan? Iya. Bukan the right man, the right place. Jadi saudara harus tahu di mana the right man, the right place. Nah, dan pada waktu saudara tahu di mana saudara punya talent, saudara akan improve yourself. Amin. Dan itu akan membuat gereja itu beautiful. Amin. Oke, continue. Saya tidak akan bahas banyak, saudara bisa bayangkan saudara punya tubuh. Yang kedua gereja sebagai keluarga Allah. Nah ini gambaran juga di Efesus 2 ayat 19 dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekeluarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Prinsip keluarga saudara bayangkan juga saudara sebagai keluarga. Di keluarga gimana? Saudara kalau di rumah, saudara nggak perlu pusing kan pakai baju tangan pendek atau gimana, saya nggak usah pusing karena saudara dengan saudara kan sudah saling tahu gitu loh. Saudara nggak pakai makeup juga nggak apa-apa kan di dalam rumah, ya kan? Karena saudara sudah tahu, ya.
Jadi kita itu juga di dalam gereja itu kita transparan juga, kita saling tahu. Itu prinsip dalam family. Kemudian apa lagi prinsip dalam family? Kita kalau ada kesalahan, apa kita ngomong ke orang lain? Di dalam family sebagai saudara. Oh dia kok begini, begitu. Kita ngomong ke orang lain, ke family lain. Enggak kan? Kita cover. Karena kita nggak mau kita punya family itu orang-orang lain tahu kita punya saudara itu begini dan begitu. Demikian juga dalam gereja lokal kita perlu saling cover satu sama lain. Amin. Itu praktikal. Bukan dia kok gini. Nah itu namanya itu kita bukan family. Tadi katakan Ibu Joyce katakan bahwa kita itu family. Jadi kalau satu senang, semuanya senang. Amin. Kalau bayinya melahirkan, maksudnya itu cucunya Ibu Joyce melahirkan, berarti saudara mendengar. Waktu dia Sarah melahirkan, kita itu excited juga. Waduh Kak, senang lihat bayi-bayi yang muncul ya. Ya, itu grow ke dalam ya. Ya, saudara sekalian itu family. Tapi kalau ada juga yang sakit, ada yang sedih, ada keluarga yang meninggal di Indonesia, ada banyak keluarga yang meninggal, kita memberikan simpati. Karena kita rasa juga sedih. Anggota Kersel saya ada 2 saudaranya dalam 2 minggu meninggal. Nah itu kita sangat sedih. Kita memberikan, kita call, kita doa, kita kasih penghiburan. Ya, karena mereka itu sedih. Orang yang ditinggalkan biasanya itu sedih itu sampai 1 tahun. Saudara tahu? Kita perlu cover. Kita perlu hibur. Dan biar mereka itu dihibur. Jadi sebagai saudara dalam gereja Tuhan itu begitu. Kita praktek. Saya tahu kita semua sudah praktek. Tapi kita praktek lagi. Di Kersel, di mana semuanya. Kersel adalah tempat yang di mana kita itu berfungsi. Gereja itu berfungsi lebih dinamik. Karena kalau di gereja kita hanya pendengar. Tapi kalau di Kersel semuanya itu bisa berfungsi. Semua bisa berfungsi. Kalau di Kersel saya itu banyak diam. Saya cuma pembukaan ngomong. Terus mereka yang ngomong semuanya. Ya. Supaya apa? Supaya semuanya berfungsi. Ya, pada waktu mereka ngomong, mereka sharing semuanya itu, kita semua diberkati. Ya, karena disitulah Kersel itu di mana kita itu praktek, kita punya karunia, praktek kita punya semua talent itu di Kersel. Oleh sebab itu saudara yang belum gabung Kersel, silakan gabung Kersel. Amin. Amin. Oke. Keep going. Saudara dapat sesuatu? Keep going. Yang ketiga, gereja sebagai bait Allah. Saudara lihat gambarnya itu bait Allah, saya tidak lihat di gunung, tapi ini bangun. Ini Tuhan menggambarkan gereja itu seperti bangunan. Bangunan itu ada strukturnya. Ada fondasinya, ada pilarnya, ada atapnya. Bayangkan bangunan cuma fondasi aja. Itu bangunan atau enggak? Itu bukan bangunan, itu fondasi. Itu tempat main sport atau gimana, bukan bangunan. Tapi kalau ada atap itu sudah jadi tempat berteduh. Tapi kalau sudah komplit semuanya itu jadi beautiful, jadi tempat pengayoman. Jadi gereja itu seperti bait Allah juga. Tuhan katakan bahwa di gereja itu tempat di mana itu strukturnya jelas. Gereja lokal itu kita ada organisasinya, ada jelas siapa yang jadi leadership. Demikian juga di dalam gereja Tuhan itu firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menetapkan beberapa orang sebagai yang taruh fondasi atau ada equip, ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada pengembala, ada pengajar, itu untuk memperlengkapi semuanya. Itu jadi ada struktur. Ya, ada yang mengembalakan. Supaya apa? Supaya semuanya itu rapi tersusun. Jadi prinsipnya itu dalam gereja lokal itu harus rapi tersusun juga. Jelas siapa yang main musik, siapa yang main, semuanya itu harus rapi. Karena Tuhan katakan aku tidak menghendaki kekacauan, tapi aku mau ketertiban. Jadi harus ada balance-nya. Dalam keluarga kadang-kadang itu enggak tertib. Ya kita family, enggak apa-apa ya, kita kan family. Tapi harus ada balance-nya.
Di dalam gereja itu ada disiplin juga. Nggak seenaknya kalau dia ke gereja, oh dia main musik, dia datang terlambat. Nggak bisa seenaknya dong. Kita harus ada ngomong, harus tegur. Jangan gitu lain kali dong. Harus ketertiban. Jadi gereja Tuhan itu harus tertib. Bukan cuma itu, setiap batu itu perlu ditaruh pada tempat yang betul. Kadang-kadang mau taruh di batu di dalam sini itu nggak tepat, harus dikikis. Makanya di dalam gereja lokal itu ada pengikisan, yang pengikisan artinya kadang-kadang Tuhan itu izinkan terjadi di gereja lokal, ada yang fighting, ada semuanya itu supaya apa? Karakternya itu kelihatan. Kalau saudara ada masalah, itu biasanya saudara bisa marah. Oh berarti belum terbentuk. Perlu Tuhan kasih bakar yang membuat kita itu jadi itu karena ada api, ada pembakaran, ada proses. Amin. Jadi dengan ada proses itu membuat kita itu jadi dirapiin. Amin, saudara sekalian. Jadi gereja itu jangan takut kalau ada masalah-masalah juga. Itu pasti akan terjadi. Semakin saudara dekat dengan seorang, saudara akan makin tahu kelemahan-kelemahannya. Saudara jalan satu minggu dengan seseorang, misalnya jalan ke Antelope atau somewhere, 1 minggu aja. Jalan sama-sama 7 orang. Saudara akan ketahuan karakter-karakter. Betul enggak? Apalagi saudara tiap hari sudah bertahun-tahun di Kersel, saudara tahulah siapa itu. Ya, siapa tahu saudara tahu. Tapi Tuhan izinkan itu supaya kita itu klop. Supaya ada, oh ini harus dikikis dulu, ini masuk di bawah, oh masuk di atas, supaya semuanya itu perfect. Amin. Oke, masih ada 2 lagi. Saudara mau dengar terus? Oke, terus. Gereja sebagai pengantin perempuan Kristus. Ini di Efesus juga. Efesus 5 ayat 25 dikatakan, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Prinsip ini juga yang saya renungkan. Wah ini sebetulnya luar biasa. Saudara mungkin jarang orang khotbah, tapi kalau saudara renungkan, ini prinsip Tuhan katakan, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Ini bicara tentang kasih. Bicara tentang kasih yang berkorban. Kalau dalam gereja lokal kita punya kasih, kita tahu Kristus sudah berkorban buat kita. Tapi kalau kasih itu kita grab, kita tangkap, itu attitude saudara akan berubah. Kalau saudara melayani Tuhan seperti orang yang mengasihi suami atau istri. Saudara tahu kalau suami istri mau mati, untuk suami atau mati istrinya kan bisa kan. Karena mereka mengasihi. Jadi hubungan suami istri itu Tuhan gambarkan di sini. Gereja itu harus juga punya kasih seperti itu. Kalau kita punya kasih di mana kita itu punya kasih agape. Masalah-masalah yang terjadi dalam hubungan itu kecil. Karena kalau saudara punya kasih, Tuhan katakan kasih itu banyak menutupi dosa. Kenapa di dalam persaudaraan di dalam keluarga kita bisa cover karena kita mengasihi saudara kita. Jadi kasih itu covering. Kalau enggak itu saudara akan semua salah orang itu saudara akan judge. Semuanya akan saudara. Oh gini dia, ini gini saudara akan menghakimi. Penghakiman di tangan Tuhan, firman Tuhan katakan. Tapi kalau saudara punya kasih agape, saudara akan mengerti, akan menutupi, akan cover. Oke lah, mungkin dia lagi tidak mood. Ya, saya mengampuni dia. Saya mau calm down. Jadi kalau sudah mulai mengerti prinsip ini, Tuhan katakan kalau sebagai suami kasihlah istrimu. Sebagai istri taatilah suamimu. Jadi yang kita lakukan taat aja. Taat kepada Kristus. Jadi hubungan antara Yesus dan jemaat itu sama dengan hubungan antara suami dan istri. Itu yang digambarkan di dalam Efesus 5 ayat 25. Kalau saudara ngerti lambangin tangan. Oke. Yang terakhir tentang gereja sebagai laskar Kristus. Saudara, kita sudah mengerti gereja sebagai tubuh Kristus, gereja sebagai bait Allah, gereja sebagai keluarga Allah, sebagai pengantin. Tapi Petrus katakan gereja juga harus menjadi laskar Kristus yang berkemenangan. Amin. Jadi gereja itu harus bagi strong.
Karena kepala gereja itu adalah Kristus. Kristus adalah penguasa dan alam maut tidak bisa menguasainya. Kita adalah gereja yang strong. Dan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara dan sebagainya. Jadi kita itu harus be strong. Bukan cuma be strong, kita harus be ready. Kita harus prepare. Karena Tuhan kata ada hari-hari yang jahat bisa terjadi. Saya kasih kesaksian sedikit soal COVID, karena banyak hal sekarang di Indonesia terjadi COVID. Kita pernah mengalami tahun lalu, bulan Juli, kita semua mengalami COVID, satu keluarga. Tapi saya mengucap syukur karena saya be prepare, saya mempersiapkan diri. Karena sebelumnya saya tahu, saya bilang saya ini sebagai kepala rumah tangga, saya harus bertanggung jawab kepada istri dan anak-anak. Saya harus prepare apa yang terjadi kalau saya kena COVID. Jadi pretend kalau saya kena COVID, apa yang terjadi? Seperti kalau saudara ada gempa, apa yang terjadi kalau saudara punya gempa? Jadi saya harus prepare. Kalau seperti itu saya search, saya baca WHO punya website sama CDC. Jadi saya prepare apa yang terjadi kalau saya kena COVID. Apa yang protokol yang saya harus lakukan. Kemudian ada beberapa juga yang di Kersel kita sharing. Kersel itu tempat kita juga keep. Gimana kalau kita dapat COVID? Oh, harus ada vitamin. Ibu Joy juga kasih video dan yang itu. Jadi kita tuh harus prepare. Nah, pada waktu kita kena COVID itu, saya tahu bahwa kalau saya tidak punya simptom, saya harus tes. Pada waktu saya tes, ternyata saya kena. Pada waktu saya kena, saya bilang, oke, kita melakukan yang namanya itu isolasi mandiri. Semuanya di rumah-rumah, di kamar-kamar sendiri, semua pakai masker. Kalau keluar dari kamar nggak boleh pakai harus pakai glove dan semuanya. Dan kita pakai vitamin. Dan singkat cerita, kita bisa lewati semuanya itu. Amin. Dan karena kita berdoa juga. Oleh sebab itu beberapa hari ini saya taruh di Facebook bagaimana kesaksian kita ngalami dan bagaimana step-stepnya supaya kita juga itu bisa menjadi terang. Bisa menolong orang lain juga. Jadi itu singkat cerita dan jadi kita mengalami kemenangan. Amin. Gereja itu harus mengalami kemenangan. Gereja harus mengalami kemenangan dalam apapun juga kita harus mengalami victoria. Oke, itu 5 gambaran gereja. Saudara bisa renungkan di rumah, saudara bisa dengar lagi rekaman ini, tapi ini powerful. Karena itu ada semuanya itu akan menggambar bagaimana kita itu bergereja. Sebagai kesimpulan saya kasih ada 4 tujuan gereja. Sebagai kesimpulan. Ini saya dapat pada waktu saya research, saya baca buku-buku juga. Saya mengucap syukur karena Pastor Paul pernah kasih saya banyak buku dan banyak juga buku tentang gereja. Jadi ada banyak hal yang saya dapat dari Pastor Paul punya buku. Nah, jadi kesimpulan itu ada 4 tujuan gereja. Kalau kita tahu ini, kita bisa tahu. Pertama itu gereja itu menjangkau keluar. Pastor Paul sudah katakan ada 7 gunung. Kita menjaga keluar itu menjadi garam dan terang. Amin. Kalau saudara menjangkau itu, yang saudara harus ada saudara yang harus saudara ngomong sebagai salesperson atau salesman. Ada produk kan yang saudara harus tunjukkan. Yang kita tunjukkan itu siapa? Karakter Kristus. Karakter Kristus itu namanya menjadi garam. Jadi orang lihat kita lihat Kristus. Kalau orang lihat City Blessing, dia lihat siapa? Dia lihat Kristus. Kalau orang lihat anggota Kersel, mereka lihat Kristus. Jadi di mana-mana gereja itu gambarannya kalau mereka lihat gereja itu lokal itu mereka lihat Kristus, itu namanya menjadi garam. Tapi kalau saudara menjadi terang, saudara bisa jadi terang dimanapun di 7 gunung itu. Jadi itu sebagai kesimpulan. Saya tidak akan bahas detail lagi. Yang kedua, gereja itu ke dalam. Fungsi gereja membangun satu sama lain. Jadi ini bukan urutan, tapi ini kayak circle. Kayak circle, saudara menjangkau, saudara membangun. Saudara menjangkau, membangun. Jadi itu kayak circle. Ya, jadi saudara membangun satu sama lain. Karena saudara membangun satu sama lain, saudara bertumbuh, saudara bisa menjangkau. Saudara transfer community. Kalau saudara tidak transfer dirimu sendiri, gimana kalau mentransfer community? Jadi ada circle.
Yang ketiga, kita meninggikan Tuhan. Kayak tadi Ibu Joyce, Pastor Joyce katakan, kita itu meninggikan Tuhan. Fungsi gereja itu kita datang di sini, kita meninggikan. Kita exalt Jesus, amin. Kita meninggikan Tuhan. Karena dia bersemayam kepada puji-pujian. Dan banyak gereja-gereja itu hanya fokus kepada puji dan penyembahan. Mereka itu membawa banyak orang kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan, kalau kita meninggikan Yesus, dia akan menarik orang kepada Yesus. Kita perlu tinggikan Yesus, kita perlu exalt dia. Kita harus tinggikan dia. Yang terakhir, doa bersama. Ada satu buku yang membahas tentang dia itu praktekkan doa bersama. Doa bersama itu bukan sebuah doa secara kita kumpul bersama doa. Tapi doa yang dynamic. Doa yang encounter God. Doa yang ketemu dengan Tuhan. Doa peperangan rohani. Jadi waktu gereja itu berfungsi seperti itu, gereja itu akan dynamic. Karena kalau kita tidak in spirit, kita tidak dalam spirit, semuanya jadi legalisme. Semuanya jadi kayak peraturan-peraturan. Harus gini. Tapi kalau kita tambah spirit, Paulus katakan, kalau engkau sudah mulai dengan spirit, jangan kembali ke daging. Kita harus kembali dalam spirit. Amin. Jadi itu yang dalam penelitian gereja yang fokus kepada dalam pertemuan gereja, pertemuan doa yang encounter dengan God, mengalami Tuhan, berdoa peperangan rohani, mereka akan bertumbuh. Amin. Saya ucap syukur. Karena gereja kita mulai berdoa, berkumpul. Tapi saya mau lebih lagi. Karena gereja Tuhan yang dahulu, yang sekarang akan, Tuhan katakan gereja Tuhan yang sekarang akan lebih daripada yang dahulu. Amin. Oleh sebab itu, gereja itu harus punya dinamik untuk berdoa bersama. Amin. Siapa dapat sesuatu firman Tuhan ini? Mari kita mulai berdoa. Saya minta musik boleh maju ke depan. Kita mulai merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita mulai berdoa bersama. Kita mulai berdoa. Hari ini saya mau berdoa. Pertama-tama kita mau berdoa buat saudara. Yang mungkin saat ini. Saudara belum menerima Tuhan. Saudara belum pernah. Tuhan katakan gereja itu adalah orang yang dipanggil keluar dari kegelapan. Saudara perlu terima Tuhan. Kalau ada saudara yang belum menerima Tuhan, saudara boleh katakan, Tuhan, saya mau Tuhan. Saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami. Saudara yang mendengar video ini atau rekaman video ini, saudara bisa katakan sekarang. Karena gereja itu kumpulan orang-orang percaya. Bukan kumpulan orang-orang saja. Kumpulan orang-orang percaya, orang yang percaya kepada dia. Saudara kata, Tuhan, saya mau menerima Engkau. Saya mau bertobat dari segala dosa saya. Dan Tuhan dikatakan kalau engkau mengaku dosa, engkau akan diampuni. Pertama-tama itu yang saudara lakukan. Kalau di antara saudara di tempat ini yang belum menerima Tuhan, saudara boleh angkat tangan. Yang sementara yang berdoa. Saudara berdoa, saudara menghampiri Tuhan. Encounter dengan Tuhan. Di saat ini mari kita praktekkan. Di saat ini kita praktekkan di mana kita ketemu dengan Tuhan. Kita mengalami Tuhan. Kalau saudara sudah lama tidak mengalami Tuhan, ini saatnya saudara encounter dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Silakan musik, kita akan worship kepada Tuhan. Dan saya serahkan kepada